Halo para pendengar dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama gua, abang-abang yang makin lama makin brewok. Dan seperti biasa kita akan menonton kembali Mas-Mas Kepala Burung Shangri-La Frontier episode 10. Terakhir episode 9 kan nyeritain si Sunraku yang pengen ketemu laba-laba kan. Nah di reaction kemarin gua tuh sempat ngomong jangan-jangan laba-labanya nih CGI. Makanya cliffhanger-nya tuh dibikin aneh kayak gitu. Nah apakah tebakan gua benar atau tidak? Apakah bakal banyak CGI lagi? Karena kalau episode ini banyak CGI artinya kemungkinan besar Wazaemon bakal CGI juga. Jadi ya itulah ya, sampai jumpa setelah gue selesai nonton Shangri-La episode 10. Semoga bagus. Kalau masih CGI sih, ya kalau ratingnya jatuh ke 7 gue sih nggak protes ya. Yaudah, bye-bye guys. Oh yang dilihatin kemarin tuh kepompong. Oh gua kira badannya laba-laba. Yang dilihatin bulat sama ada coraknya, ternyata kepompong tuh. Clown spider. Oh pantas tadi dibilang badut ya. Mati kena batu penyek, langsung jadi ayam geprek ya. Kayaknya di sini baru pertama kali ke reveal di sini nih. Kalau ada orang lagi lawan bos di area bos, area itu nggak bisa dimasukin. Kayaknya ini pengantar untuk ke Wazaemon nanti sih. Karena nanti pas Sunraku lawan Wazaemon kemungkinan party lain tuh nggak bisa masuk. Betulan badan itu mah bukan kepompong. Kirain kepompong. Berarti betul tebakan gua kemarin. Alasan kenapa cuma diliatin badannya si laba-laba ini karena sisanya tuh CGI. Bakal kelihatan kalau ditaruh di cliffhanger. Ya dicampur nih, kadang ada scene CG, kadang ada scene 2D. Kemungkinan Wazaemon bakal kayak gini juga nih. Pemanasan nih sebelum ke Wazaemon. Sakti sekali lah si Sunraku nih bisa berdiri di atas benang loh. Ini orang jago main game platformer berarti. Ini apanya yang badut sih? Kenapa dibilang clone spider? Gue malah makin banyak pertanyaan gimana cara kerja hitnya Sunraku ya nih. Dia cuma ngehit 2 kali tapi kritikalnya keluar terus. Kayak multi hit gitu. Berapa kritikal tuh? Berarti damage-nya tuh bukan dari pisaunya tapi dari gelombangnya. No damage no death itu salah satu challenge buat orang yang suka main game susah. Jadi kalau lu pengen dibilang jago ya lu coba main tanpa mati dan tanpa kena damage. Banyak tuh di YouTube tuh orang-orang bikin challenge kayak gini. Akhirnya muncul juga nih Kazo. Ada banyak kabar baru nih, cuma gue nggak tahu game apa ini. Aduh, gue nggak ada yang gue tahu gamenya nih. Nanti gue coba cari tahu deh pas bikin detail kecil. Itu game yang di kanan atas apa lagi Portal Knight? Itu bukan Honkai Star Rail, kayak Honkai Star Rail. Sengaja tuh tadi ditutup mukanya Kazo biar gak ke-reveal dia siapa. Ini loh, di game ini aja tuh lebih konsisten. Dari kemarin kan selalu dibilang tuh kalau di atas player itu ada namanya. Di game Shangri-La itu nama di atas kepala player tuh kadang hilang kadang ada loh. Sedangkan di game ini, game apalah namanya ini, yang Necron lah apalah ini, muncul terus namanya, gak hilang-hilang. Baru login langsung dikagetin. Ya itu tadi Shangri-La Frontier episode 10. Seperti biasa masih ada studio Ubud. Emul pas Sunraku offline ngapain ya ngeliatin Sunraku doang. Pas di depan muka lagi. Sesuai dugaan ternyata laba-labanya betulan jadi CGI. Meskipun tidak full CGI, ada beberapa scene yang kerasa 2D tapi lebih banyak CGI-nya. Cuma kalau mau dibilang ampas tidak. Gua sudah melihat lebih banyak anime yang CGI-nya lebih ampas daripada ini. Ya, gua rasa ya episode ini tuh kayak pemanasan sebelum masuk ke Wazaemon sih. Dalam artian apa yang kita lihat di episode ini bakal muncul kembali nanti di Wazaemon. Mulai dari ketika ada yang ngelawan bos, player lain gak bisa masuk. Itu satu. Kedua, di scene CGI tadi seakan-akan mau ngasih tahu kalau nanti pas Wazaemon jangan berharap terlalu tinggi. Soalnya nanti bakal ada campuran tuh antara CG sama 2D. Sesuai dugaan di konten episode berapa tuh gue bilang tuh jangan sampai nanti pas misalnya Wazaemon nebas CGI itu tapi pas selesai nebas jadi balik lagi jadi 2D. Sama kayak tadi tuh laba-laba waktu dia ngapain jadi CG, setelah itu jadi 2D lagi. Cuma apakah itu jelek? Tidak. Tapi apakah itu ngebuat animenya jadi tidak sepenuhnya bagus ya? Tadi Emul kok kayak panik gitu dengar bos Wazaemon. Gue lupa kenapa. Tapi kalau gue coba menebak ya palingan dia nge-hype aja dengar nama unique boss disebutin. Apalagi Sunraku pengen lawan. Karena waktu di awal-awal aja yang pas Sunraku habis ngelawan Likagon, Emul kan heboh banget. Sunraku lompatin benang waktu naik lumayan juga. Lumayan maksudnya apa nih? Itu OP sih Wi. Itu OP banget pak kalau lompat di atas benang baru bisa tetap stabil ya meskipun cuma dalam game. Jago sekali tuh. Dia kalau main game platformer auto jago tuh. Apalagi platformer ngeselin kayak kemarin sempat ramai tuh Only Up atau Getting Over It. Jago dia pas itu main gitu.
Ozemon mirip anime Beat X pakai kuda robot. Gue bahkan tidak ingat kalau ada kudanya anjir. Ada kudanya ya. Lu masih hype gak buat Ozemon? Melihat Ozemon yang bakal jadi CG sih enggak. Gue malah jadi ya udahlah apapun hasilnya, terima-terima aja. Apalagi episode ini pun masih sama aja ya seperti episode lainnya. Masih kerasa lambat pacingnya buat gue. Kayak di awal-awal tuh battle, tiba-tiba tengah nyeritain bucinnya si Rei. Gak ada yang salah sih sebenarnya sama pacingnya Shangri-La, cuma buat gue kerasa pelan aja. Kalau di mana Sonraku face reveal, Sonraku tuh gak akan face reveal soalnya. Gak akan face reveal, dia ngapain dia face reveal pak? Cuma buka karakter game doang, gak penting. Kalau mau dipikir-pikir ya, logiknya Sonraku tuh kayak, gue bakal pakai contoh Dark Souls lagi nih. Di game Dark Souls tuh ada satu pemahaman, mau sebagus apapun karakter lu bikin, ujung-ujungnya mukanya tuh bakal ketutupan sama helm. Sama kayak kasusnya Sonraku kan. Tidak peduli kayak gimana bentuk mukanya Sonraku di game, tidak akan kelihatan karena ketutupan sama topengnya atau helmnya nanti. Di beberapa game info karakter bisa di hidden sih, nama juga bisa hilang atau disensor. Cuma kalau memang bisa di hidden, harusnya Sonraku tuh nggak bisa ketahuan di episode kemarin yang pas dia pakai kain. Tapi buktinya kan dia ketahuan. Artinya di game Shangri-La Frontier nama tuh nggak bisa di hidden. Nah itu satu hal yang bikin gue kadang bingung gitu. Ini kok Shangri-La Frontier kayak tidak konsisten gitu gamenya ya. Kadang ada nama di atas kepala, kadang tidak. Padahal game yang satunya lagi tuh tadi yang tempat Pensilgon diskusi, itu di atas kepalanya ada nama terus loh. Apakah cuma di episode itu aja atau episode sebelumnya juga ada? Gue nggak inget. Seperti biasa mari kita cek berapa ratingnya Shangri-La Frontier. Sekarang harusnya sih turun ya. Sekarang 7,99, nggak gerak malah. Kayaknya minggu lalu 7,99 juga deh. Gue inget tuh minggu lalu udah 7. Atau minggu lalu 8 ya. Minggu lalu 8 pas. Sekarang 7,99. Naiknya merangkak, turunnya pun merangkak. Pelan-pelan lah turunnya. Ini anime unik nih. Naik turunnya merangkak loh. Tapi meskipun turun menurut gue Shangri-La the best anime game ya. Secara konsep iya, tapi secara eksekusi tidak. Untuk saat ini gue berkesimpulan kayak gitu. Secara konsep apa aja nilai yang dibawa sama anime ini iya. Ini game banget. Salah satu contohnya di episode ini lagi tadi disinggung tuh soal no damage sama no hit sama no damage. No damage sama no death. Itu juga salah satu hal yang umum lah di kalangan gamers, terutama gamers hardcore ya. Itu nilai positif banget buat Shangri-La Frontier dalam hal itu. Tapi kalau soal eksekusi, visual segala macam, pacing masih kurang sih. Eksekusi memang lebih bagus apa? SAO Alicization gua rasa lebih bagus sih. Kalau eksekusi visual segala macam ya daripada Shangri-La Frontier. Pas lawan laba-laba bos, musiknya kayak beneran lawan bos. Iya, musiknya bagus emang tadi. Cuma gue masih tetap bertanya, di sebelah mana badutnya? Namanya kan clone spider. Sebelah mana badutnya ya? Apa tadi corak di badannya tuh kayak badut? Tapi di mata gue nggak kayak badut ya. Lebih kayak topeng, kayak mukanya Pandora gitu. Masih jadi pertanyaan tuh sebelah mana badutnya? Mungkin lempar-lempar. Dia mah bukan lempar, dia mah jatuhin. Laba-labanya fans MU bang. Oh iya, pas lagi tinggal di goa ya. Cocok tuh. Kayaknya corak badut di badannya. Sebelah mana badutnya? Gue nggak ngeh kalau itu badut. Apa gara-gara warna putih? Gara-gara badannya putih dan coraknya merah? Kayak warna badut gitu. Cuma bagus ya cara dia nutupin identitasnya Kadzo. Yang bikin ini anime sengaja pilih seiyunya Kadzo yang suaranya tuh agak cewek tapi tomboy gitu. Jadi nggak terlalu kentara apakah dia cewek atau cowok. Sama tadi waktu mau diliatin muka aslinya Kadzo kan ketutupan tuh. Emang sengaja ditutup biar nggak ke-reveal. Palingan nanti baru akan diliatin pas ke-reveal tuh identitas aslinya Kadzo. Dia Anu atau Anu. Cuma ya kalau mau gue belum bisa bahas ini sih, nanti aja. Kalau udah ke-reveal baru gue bahas ya. Jadi episode kali ini bagus gak bang? Gue mau bilang biasa aja tapi nggak biasa aja. Biasa aja tapi bagusnya dikit gitu. Gimana cara jelasinnya? Kalau gue jabarkan, dunia ini kan tidak hitam dan putih. Yang namanya penilaian bagus sama jelek kan bukan cuma bagus sama jelek. Ada sedikit bagus, ada lumayan bagus dan segala macam kan. Nah buat gue ini kategorinya tuh biasa aja tapi ya lumayan lah, tidak mengecewakan gitu. Agak sulit untuk dijelasin ya tapi ya gitu loh, lu paham lah. Sampai 10 berapa bang rating episode ini? 7,5 lah. Buat gue tuh rating 7 itu biasa, 8 itu bagus. Nah ini kalau dipakai angka 7,5 sih. Cuma ya kalau mau dibilang intermezzo aja nih, kita ngomongin review pakai angka. Gue tuh jadi ingat kasusnya Aldo dari The Lazy Monday. Dia tuh ngasih review 10 kalau nggak salah buat The Last of Us Part 2. Wah itu langsung kena hujat habis-habisan. Dibilang dibayar Sony. Ya, ini salah satu kelemahan kalau lu ngasih review tapi pakai angka, karena pasti bakal disandingkan sama review lain dengan angka yang lain. Contoh misalnya aja nih, gue bilang Shadow Garden tuh ratingnya 9. Tapi pas gue nonton Jujutsu Kaisen Season 2, gue bilang ratingnya 7. Orang-orang pasti bakal protes lah.
Kok bisa Shodokan Season 2 ratingnya 9 padahal Jujutsu Kaisen yang jauh lebih bagus 7. Nggak betul ini yang ngasih rating. Nah itu salah satu kelemahan, salah satu bukan kelemahan sih, konsekuensi kalau lu ngasih rating pakai angka. Penilaiannya bakal kayak gitu. Mula abis ini AFK ke pas mau lawan Unique Monster harusnya ya, kadang nggak mungkin dibawa, takut mati gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk Shangri-La Frontier episode 10 ini. Gue cuma pengen ngomong semoga nanti pas lawan Ozemon bagus, itu aja lah. Gimana pendapat kalian buat Shangri-La Frontier episode 10 ini? Apakah bagus atau tidak? Buat gue sih biasa aja tapi menuju ke arah bagus gitu. Bukan biasa aja yang biasa banget. Mungkin itu aja ya. Thank you semua yang udah nonton sampai detik ini. Sampai jumpa di reaction minggu depan. Bye bye guys.